Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Itu doa kami untuk Anda semua. Dan seperti biasa Anda kembali bergabung dalam obrolan di dapur redaksi Forum News Network, membaca berita di balik berita. Itu tagline dari Off the Record Forum News Network. Masih terus bersama saya, Hetsun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali di hari kedua pekan ini ya Mas Hersu. Yes, hari kedua dan masih banyak sekali topik-topik yang menarik. Anda sambil merem aja kita kayaknya milih topik tuh semua kuat-kuat, dan Indonesia memang selalu begitu ya, selalu penuh kegaduhan ya. Mbak Agi ya. Jadi apa nih kalau menurut Anda yang cukup kuat deh di antara semua berita-berita yang kuat tuh Mbak Agi? Kayaknya ini desakan untuk KLB di PSSI itu makin kuat. Iya, apalagi yang punya inisiatif putra Pak Jokowi ya, Kaisang ya. Seru ini terus. Iya. Oke, setuju. Oke, yang lain apa? Sepertinya ini ya pertemuan Pak Ganjar hari ini di PDIP. Ya, Ganjar saya kira itu menarik, dan karena menurut saya ini jadi dilematis juga buat Ganjar gitu ya situasinya sekarang ini ya. Karena dia ini kalau nggak salah udah yang keberapa kali loh Ganjar ini kena peringatan gitu ya. Beberapa kali sebelumnya kan sudah kena peringatan juga soal dia pernah jadi tahanan kota Ganjar ini. Oh iya betul ya. Betul. Jadi tahanan kota dan tiba-tiba dia muncul lagi dan kena lagi. Padahal kemarin kita baca para Ganjar mania itu menduga bahwa kemarin Dewan Kolonel yang diberi surat peringatan itu sebagai sinyal bahwa ini Ibu Megawati akan merestui Ganjar. Ternyata enggak juga. Ini menarik Mbak. Oke, yang lain? Yang lain mungkin soal obat Mas Hersu. Ini jadi korban anak-anak yang wafat, yang meninggal ini. Saya kira soal serius ya. Iya, sudah jauh lebih besar. Terakhir kita kabarkan berapa hari yang lalu ya. Pekan lalu ya Mas Hersu, itu 99 kan. Kemarin saya dengar ada 133 atau 131. Sekarang sudah 141 Mas Hersu. Jadi ini angkanya udah melampaui jumlah yang meninggal dunia di Kanjuruhan ya. Kanjuruhan kan sejak kemarin itu tercatat sudah 135 orang yang meninggal dunia ya. Yang ini anak-anak ini harusnya udah menjadi KLB nih Mbak ya, kalau kelihatan situasi. Sangat-sangat, betul, sangat-sangat luar biasa. Kanjuruhan hari ini ada yang wafat juga satu, jadi 135 ya Mas Hersu ya jumlahnya. Ya kemarin ya, yang sudah wafat kemarin. Kemarin, betul. Ya, 135, sekarang ini sudah 140-an ya Mbak yang balita. 141. Ya. 141. 141 dan peluangnya bertambah ya, kemungkinan, jangan bilang peluang ya, ini kemungkinan bertambah karena yang menderita juga cukup banyak kan jumlahnya. Iya betul, dan kemudian keluarga yang baru yang belum tahu begitu kan banyak Mas Hersu. Jadi ini berita kan tidak bisa langsung tersampaikan ke semua orang begitu, sampai ke tingkat bawah, sampai ke pelosok, sampai ke semua kota, kan tidak semuanya concern terhadap ini. Jadi terus ada kemungkinan bahwa orang mengkonsumsi obat ini, anak-anak atau orang tuanya memberikan obat ini kepada anak-anak dan kemudian menjadi korban baru begitu. Ya. Walaupun kasus ini masih masih jadi ada pertanyaan besar juga, betulkah ini penyebabnya karena obat-obatan? Karena ada kasus kan di Bantul Yogyakarta kalau tidak salah, itu yang menurut pengakuan orang tuanya anaknya nggak minum obat-obatan apa-apa, tapi juga meninggal dunia karena gejala gagal ginjal ini gitu loh. Jadi ini saya kira PR besar. Mudah-mudahan saja sebenarnya pemerintah memang betul-betul segera memang sudah betul menemukan, sudah mendeteksi apa jadi penyebab, dan kasus yang terjadi di Bantul mungkin semacam anomali kan gitu. Orang kan tadinya ini menduga ini apakah ini patogen gitu, apakah mikroorganisme kecil yang menjadi penyebab ini, atau karena tadi toksik ya, kontaminasi dari obat-obatan itu kan yang sebelumnya sempat muncul dugaan-dugaan semacam itu ya Mbak. Oke, kita akan mulai dari mana ini? Kanjuruhan dan kemudian kaitannya dengan ini ya, update soal Kanjuruhan dan KLB PSSI ya Mbak ya. Oke. Silakan Mbak. Iya, jadi terakhir ini adalah Mas Kaisang ya. Jadi Kaisang Pangarep, putra Pak Jokowi yang kedua ini. Yang ketiga, yang bungsu ya. Ini dia kan sebagai pemilik Persis Solo begitu, sebagai ownernya, dan kemudian kita tahu dia bertemu dengan
dari ofisial dari Persebaya begitu, dari pimpinan Persebaya, dan kemudian mereka merencanakan untuk mendorong dilakukannya KLB Mas Hersu, atau kongres luar biasa. Karena memang kalau kita lihat ini sepertinya hasil rekomendasi dari TGIPF ini memang betul-betul tidak akan ditindaklanjuti begitu ya. Jadi walaupun ini kadarnya hanya sekedar rekomendasi, bukan berupa keharusan, karena memang tidak bisa statuta PSSI itu dia adalah sebuah organisasi yang mandiri, jadi memang tidak boleh ada intervensi. Tapi ini adalah masalah moral. Jadi orang berharap bahwa ketika ada TGIPF yang sudah bekerja sekian lama dan kemudian menghasilkan rekomendasi yang tentu sangat serius, karena isinya adalah orang-orang yang expert gitu di bidangnya, dan kemudian ada rekomendasi yang secara hukum dan ada rekomendasi secara moral. Nah, tentu menginginkan yang rekomendasi moral itu dilaksanakan begitu Mas Hersu, tanpa harus ada tekanan mestinya begitu. Karena kalau seandainya itu tidak dilaksanakan, ya terus kemudian untuk apa ada TGIPF kemarin gitu. Sementara dari PSSI sendiri, dari juru bicaranya sudah menjawab bahwa itu kan sifatnya rekomendasi. Jadi bukan keharusan, bukan kewajiban begitu. Nah, tentunya ini adalah jawaban yang kalau kita melihat ya jawaban orang yang tidak tahu malu begitu ya. Memang betul itu rekomendasi, tapi ada 135 nyawa loh yang meninggal, yang wafat di sini. Dan sampai saat ini masih ada 3 orang lagi yang masih dirawat begitu. Ini kan dari hari ke hari dari 132 bertambah 133, 134, 135. Artinya masih terus ada korban, belum lagi korban yang masih berobat jalan begitu Mas Hersu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kaisang ini sepertinya memberikan harapan baru begitu, karena kalau seandainya dari pihak PSSI sendiri sampai sejauh ini mereka memang tidak ada tanda-tanda mereka akan mundur sama sekali begitu. Karena dari Pak Iwan Bulenya juga kekeh kan, dia tidak akan, apalagi apa yang dia lakukan seperti fun football begitu ya, main bareng dengan Presiden FIFA dan sebagainya. Itu memperlihatkan bahwa ya dia enjoy saja begitu. Itu hanya sekedar rekomendasi yang bisa dilalui begitu saja, tidak yang bisa diabaikan tanpa harus dilaksanakan. Padahal saya lihat seperti di media di Inggris Mas Hersu itu, di atletik itu dia mengecam betul acara fun football itu. Bahkan media di Inggris pun juga mengatakan, dan media lainnya juga mengatakan bahwa rasa yang tidak peka dari Presiden FIFA begitu. Kalau kepada pihak Indonesia ya pasti begitu ya sebagai tuan rumah, tapi terutama kepada Presiden FIFA pun juga menuai kecaman dalam hal ini begitu. Jadi soal moral, soal kepekaan itu kan bagian dari sportivitas olahraga begitu. Nah, cuman yang menarik nih Mas Hersu, kalau saya lihat dari komposisi saham dari Persis ini ya, ini kan Mas Kaisang itu dia punya saham yang tertinggi sekitar 40%. Kemudian ada Kevin Nugroho sekitar 30%. Ini adalah teman bisnisnya dia di berbagai bisnis begitu ya, dari Kaisang dan Gibran. Terus kemudian di bawahnya ada saham juga Pak Erick Thohir 20% di Persis Solo itu begitu ya. Dan 10% adalah saham rata dari para pendiri begitu, dari para pendiri Persis Solo yang sebelumnya. Dan sementara Pak Erick Thohir sendiri dalam hal ini dia adalah yang melobi Presiden FIFA begitu kan, yang ditugasi oleh Pak Jokowi untuk melobi FIFA supaya Indonesia tidak terkena sanksi. Nah, saya tidak tahu apakah apa yang disuarakan oleh Kaisang dan juga Kevin Nugroho ini sebagai partnernya itu juga sudah diketahui dan atas persetujuan dari Pak Erick Thohir, atau di manakah posisi Pak Erick Thohir dalam hal ini gitu. Pak Erick Thohir kan menterinya Pak Jokowi, pembantunya Pak Jokowi. Jadi kalau putranya Pak Jokowi menginginkan sesuatu, ya Pak Erick Thohir pasti akan nurut lah itu. Gitu kira-kira kesimpulannya gampang deh. Dan Pak Erick kan sangat berkepentingan ini menjelang Pilpres 2024 ini untuk ada blessing dari Pak Jokowi. Tapi ini menarik ya, karena betul bahwa sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah organisasi, PSSI itu mandiri dan orang menyebutnya ya pemiliknya sepak bola itu FIFA. Jadi kalau ada negara lain yang mau campur tangan, ya, itu nanti bisa terkena sanksi, dan Indonesia pernah mengalami itu ya, pernah mengalami ketika kita juga buat liga sendiri pada waktu itu, kita juga terkena sanksi FIFA. Dan kalau sudah terkena sanksi FIFA, ini kan organisasi internasional penguasa tunggal dari dunia sepak bola, ya kita akan repot. Tetapi di satu sisi kemudian orang juga melihat, loh, ini kalau ada rekomendasi dari TGIPF, tapi kemudian dengan berlindung di balik tadi itu statuta FIFA tadi yang tidak bisa diutak-atik, kemudian para pengurus PSSI ya tetap bertahan gitu. Jadi kita melihat kan Pak Mahfud
dalam posisi yang begitu. Sebenarnya Pak Mahfud itu dalam posisinya udah gregetan sekali lah dengan PSSI itu gitu ya. Dan rekomendasinya jelas mendorong itu, dan dia menyatakan ini kan soal moral ya, kalau kemudian tidak himbauan ini tidak diikuti ya itu mereka bisa dinilai tidak bermoral. Sebenarnya itu kalimat yang sudah untuk orang tertentu sangat sangat keras sekali ya. Kita ingatkan kemarin kejadian di Inggris, ada seorang menteri dalam negerinya ya, yaitu yang mengundurkan diri hanya gara-gara persoalan etika juga. Dia mengirim email dari email pribadi untuk urusan dinas, itu jadi persoalan serius. Benar-benar itu moralitasnya sangat tinggi. Sementara di kita mereka dengan segala macam dalih dengan alasan statuta PSSI, statuta FIFA dan berbagai macam statuta, mereka menganggap tetap bahwa mereka tidak akan mau mundur gitu ya. Itu yang saya juga bingung, ini gimana ya ininya, dan kemudian rupanya ini jurus lain. Kita tidak tahu apakah langkah dari Kaisang ini juga diketahui oleh bapaknya, tapi rasanya ini persoalan serius, dan bisa jadi pasti ini juga akan diketahui oleh bapaknya. Tidak mungkin Kaisang mengambil langkah sendiri tanpa diketahui oleh bapaknya, karena memang dalam statuta PSSI yang berhak untuk menyelenggarakan KLB itu adalah para klub, pemilik klub gitu ya. Ini kucing membagi banyak tuh pada berkeliaran, lucu juga itu ya. Dikira kita ngobrol sama mereka juga. Kita fokus lagi ya. Jadi balik lagi. Jadi memang para pemilik klub, tapi ini akan menarik menurut saya. Saya menyebutnya kita menyebutnya sebagai gerilya politik dari Kaisang untuk melakukan kudeta terhadap Pak Iwan Bule ya. Ini nggak main-main, dan saya kira ini menarik. Ini permainan catur yang menarik, Pak. Misalnya begini, Pak Mahfud sebagai ketua TGIPF sudah memberikan rekomendasi bahwa harus mengundurkan diri. Dalam hal gitu ya, tuntutan publik mengundurkan diri. Tapi mereka PSSI dengan alasan statuta PSSI dan juga FIFA mereka tidak mau mengundurkan diri kan gitu. Nah kemudian ini kemudian masuk yang berhak menyelenggarakan karena itu ada klub, dan mereka sudah menyatakan bahwa kalau pemilik klub menginginkan untuk dilakukan KLB ya tentu saja PSSI akan tunduk dan akan melakukan KLB. Nah sekarang ini Kaisang yang melakukan itu. Ini menarik nih, Kaisang sedang gerilya saya kira ya. Seperti apa nih yang akan dilakukan. Tapi FIFA pasti juga melihat loh, ini anaknya Pak Jokowi, tapi mereka juga tidak bisa bilang begini campur tangan dari pemerintah karena dia pemilik klub juga kan gitu. Jadi seru ini Mbak. Iya betul, saya juga melihatnya demikian ya Mas Hersu, karena ini masalah kan tidak hanya nasional tapi masalah internasional, juga masalah kredibilitas di Indonesia sendiri begitu kan. Orang kan melihat ini tidak hanya sekedar soal sanksi moral, tapi ini adalah soal hukum juga begitu. Kalau Mas Hersu tadi mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris sudah mundur juga itu karena dia merasa tidak dapat menyelesaikan, itu kan soal moral juga. Dalam negeri juga. Kemudian seperti misalnya ketika Shinzo Abe itu tewas tertembak ya, mantan Perdana Menteri Jepang, terus kemudian kepala kepolisiannya serta-merta langsung dia mengundurkan diri. Padahal mungkin tidak secara langsung dia bertanggung jawab. Kepala kepolisian tinggi di atas begitu, sementara dia meninggalnya di sebuah lokasi tempat yang tentu yang dia tidak ikut mengatur begitu ya, karena ada wewenang sendiri dari kepala kepolisian setempat, tapi dengan serta-merta yang di pusat pun langsung mundur karena dia merasa tidak bisa membuat delegasi yang membuat pengamanan yang bagus sampai ke tingkat bawah. Jadi soal moral ini memang kalau bukan soal kita langsung terlibat atau tidak, tapi ini adalah soal moral itu tadi. Kalau seandainya tidak ada contoh moral seperti itu begitu, maka nanti yang lain-lain pun juga akan ini akan menjadi presiden gitu ya. Itu contohnya PSSI sampai 135 meninggal nggak apa-apa. Yang di sini cuma 5 orang meninggal, berarti nggak apa-apa dong gitu. Yang 135 saja tidak apa-apa. Mungkin orang akan mengatakan demikian. Dan kalau dan kalau kita mundur lagi banyak sekali contoh dulu waktu pelaksanaan pemilu sampai ada ratusan juga petugas pemilu yang meninggal dunia, kok penanggung jawab pelaksanaan pemilu dalam hal ini misalkan Menteri Dalam Negeri kok juga nggak tenang-tenang saja, nggak mundurkan diri gitu, malah mereka yang unjuk rasa protes ini malah dikriminalisasikan. Memang ini berat persoalan moral di bangsa kita ini gitu. Jadi kalau kita sering-sering memuji diri sendiri gitu bahwa bangsa kita ini bangsa yang menjunjung tinggi moralitas gitu, bangsa yang adiluhung itunya, saya kira enggak lah, bangsa kita ini
mau Anda mau ngomong apa dengan keburukan-keburukan yang terjadi selama ini di Indonesia itu kan sudah menunjukkan ya beginilah sebenarnya realitasnya bangsa kita itu gitu, dan itu kemudian kacaunya diberikan contoh oleh para petinggi-petinggi kita, para pemimpin kita kan gitu ya, Mbak Agi. Iya, iya betul Mas Heru. Kalau kita melihat timeline-nya ini kan dari sejak kejadian tersebut, kemudian dibentuknya TGIPF, dan kemudian TGIPF ini akan melaporkan langsung kepada Pak Presiden, kemudian Pak Presiden sesudah itu bertemu dengan Pak Iwan Bule, berikut dengan Presiden FIFA-nya, begitu kan. Artinya Presiden sudah bertemu loh dengan Iwan Bule, begitu kan, dengan petinggi PSSI, dan kemudian ternyata sudah keluar TGIPF, hasil dari rekomendasi TGIPF pun juga tetap tidak dilaksanakan. Jadi kalau saya melihat ini adalah salah satu cara memang kalau Pak Presiden pun tidak bisa cawe-cawe, maka anak Pak Presiden yang dikatakan lebih independen dan sebagai owner dari klub, dialah yang kemudian bisa melakukan. Padahal kalau kita lihat Kaisang ini, Persis Solo ini masih menjadi pemain baru ini di Liga 1 dan baru saat ini dia masuk setelah dia menjuarai Liga 2 begitu. Dan ini dia akan saya rasa ini juga dia melihat situasi bapaknya juga kan begitu ya, kalau dalam sebuah keluarga bapaknya pun juga sepertinya tidak bisa masuk, tidak tidak berkutik untuk kemudian melakukan sesuatu yang saklek begitu, akhirnya anaknya yang bergerak gitu. Dan saya rasa setelah Persebaya yang lainnya pun akan mengikuti ini Mas Hersuni. Iya, sangat menarik Mbak. Ini mari kita ikuti bagaimana kelanjutannya. Apakah gerilya politik dari Kaisang ini melakukan kudeta terhadap Pak Iwan Bule ini berhasil? Tapi kalau bisa kemudian jangan sampai kemudian melibatkan melibatkan kekuasaan pemerintahan, karena ini menjadi presiden buruk juga gitu ya kalau itu sampai terjadi. Tapi nggak apa-apa sih, silakan aja saling bongkar dan kita akan menikmatinya gitu ya. Ya, apalagi kata Kaisang kan memang ada sesuatu juga yang sebenarnya sudah tidak proper di PSSI, karena yang jadi pengurus PSSI adalah juga ada yang pemilik klub. Saya tidak tahu itu siapa yang dimaksud, tapi artinya dia bagaimana dia bisa objektif begitu ya, kalau seandainya dia pun juga menjadi pengurus di situ, itu yang dimaksudkan demikiannya. Akhirnya ya harus bongkar-bongkar semuanya nih nantinya, jadi siap-siap saja untuk saling dibongkar satu sama lain. Tapi dengan Kaisang yang turun harus dilihat Kaisang bukan hanya sebagai seorang pemilik klub, tapi dia adalah seorang anak presiden. Tentu, ya itu dan kemudian juga prosesnya berbeda lah dengan yang lain-lain kan gitu ya. Betul, dan klubnya sendiri juga tidak hanya dimiliki oleh Kaisang Persis Solo, tapi ada nama Pak Erick Thohir juga di situ, yang artinya Pak Erick Thohir adalah menteri ini adalah pembantu dari presiden. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana Pak Erick Thohir sebagai pembantu presiden, kepanjangan tangan presiden juga menjadi pemilik klub di situ juga begitu. Jadi tidak hanya Kaisang secara maksudnya secara biologi begitu anaknya dari Pak Jokowi, tapi juga ada pembantu Pak Jokowi di situ juga yang saya rasa walaupun diam, tapi dia tidak mungkinlah tidak mengetahui mengenai pergerakan dari Kaisang ini. Oke, baik. Kita beralih ke topik berikutnya. Kalau Anda pilih mana? Pilih soal Ganjar atau lebih ke soal balita kita ya? Menurut saya itu jauh lebih menurut saya jauh lebih penting buat kita gitu, ketimbang persoalan internal PDIP gitu ya. Iya Mas Hersu, masalah anak ini sangat luar biasa ya Mas Hersu ya. Jadi kalau seandainya kemarin hari Jumat kalau tidak salah ya masih 133 anak yang wafat, dan sekarang berarti dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya, sekitar 4 hari sudah 141 begitu. Artinya hampir tiap hari itu ada sekitar 2 anak gitu yang meninggal begitu. Dan ini saya tidak bisa bayangkan Mas Hersu, ini betul-betul anak itu dalam kondisi sehat, kalau saya baca-baca ya, kesaksian dari para orang tua, dalam kondisi sehat dan drop-nya itu cepat sekali begitu. Dan kemudian saya cari-cari tahu Mas Hersu, apa sih etilen glikol ini sebetulnya dan kenapa kemudian farmasi itu menggunakan itu. Ternyata ada seorang profesor guru besar dari Unpad itu mengatakan kenapa itu suka digunakan, karena memang harganya itu murah begitu Mas Hersu. Jadi etilen glikel apa ya ini fungsinya etilen?
fungsinya sebagai pelarut obat sirup begitu. Dan seharusnya dia tidak digunakan begitu. Dan ini menurut guru besar Fakultas Farmasi dari Universitas Padjadjaran, yaitu Profesor Apoteker, dianya adalah Profesor Muhtaridi. Dia mengatakan bahwa ini adalah disalahgunakan untuk pelarut obat. Padahal seharusnya dia tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Jadi selama ini dia bisa digunakan, masih aman itu untuk kosmetik seperti itu. Tapi juga dia untuk equipment seperti apa ya, seperti fiber, dia juga digunakan juga pelarut ini begitu. Artinya kalau digunakan pada barang-barang seperti itu ya tentu saja tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, dan ini masuknya dalam kandungan alkohol, Mas Hersu. Dan kalau ini termasuk alkohol, artinya ini adalah barang haram seharusnya begitu ya, kecuali dia sebelumnya sudah terurai apa dan sebagainya. Dan kemudian saya baca kenapa ini menjadi berbahaya bagi anak. Ternyata dietilen glikol dan etilen glikol ini adalah masalahnya ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan mengalami oksidasi karena bertemu dengan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Terutama ini anak-anak ya dalam hal ini. Jadi terus kemudian ketika dia masuk, ini mungkin penjelasannya agak-agak teknis, tapi ini supaya Bapak dan Ibu itu tahu betapa anak kita akan mengalami ini kalau seandainya kita tidak berhati-hati ya. Jadi ketika senyawa itu masuk, dia akan mengalami oksidasi oleh enzim sehingga menjadi glikol aldehid namanya. Kemudian kembali dioksidasi lagi menjadi asam glikol oksalat. Nah, asam oksalat ini yang memicu dan membentuk batu ginjal di dalam tubuh anak tersebut, Mas Hersu. Nah, terus kemudian asam oksalat ini jika sudah mengkristal, dia mengeras, akan berbentuk seperti jarum-jarum yang tajam. Jadi terus kemudian asam oksalat kelarutannya kecil. Kalau ketemu kalsium, akan terbentuk garam yang sukar larut air dan larinya akan ke organ seperti empedu dan ginjal. Jika lari ke ginjal, akan jadi batu ginjal. Kristalnya yang tajam akan mencederai atau melukai dari ginjal tersebut. Nah, kalau ini terjadi pada anak-anak yang notabene memiliki ukuran ginjal itu yang lebih kecil daripada orang dewasa, maka yang ditimbulkan akan kian parah. Jadi tapi dia tidak hanya memapar ginjal, efeknya pun juga bisa lari ke jantung, juga bisa memicu kematian, mempercepat terjadinya kematian. Dan yang paling berbahaya kalau kondisi ini terjadi di negara-negara yang panas, yang seperti Gambia yang kemarin kita diskusikan, maka anak tersebut akan terdehidrasi dan mempercepat pembentukan asam oksalatnya. Jadi makin cepat kristal-kristal itu terbentuk. Itulah yang terjadi pada anak-anak kita yang kemudian sehingga mereka akhirnya meninggal dunia, Mas Hersu. Jadi saya bayangkan betapa mereka sebelum meninggal itu sangat menderita ya, sangat menderita. Nah, ciri-cirinya adalah yang kelihatan sekali dehidrasi ya, dan kemudian mereka sudah terus tak bisa kencing dan sebagainya gitu ya, dan akhirnya meninggal dunia. Makanya cepat sekali. Nah, makanya tadi saya menyebut, saya membaca ada satu kasus yang tadi di Jawa, di Jogja tadi itu, apakah ini semacam manupali atau mungkin saja bapaknya diwawancarai mungkin tidak tahu kalau anaknya minum obat, tapi secara tahu dia tidak minum obat-obatan itu gitu. Ini penting karena berkaitan juga dengan informasinya kan. Sekarang katanya sudah terdeteksi obat-obat mana saja yang menjadi penyebab, dan kemudian sudah dirilis obat-obat lain yang tadinya kan Kementerian Kesehatan main aman, semua obat-obatan yang berbentuk sirup tidak boleh dikonsumsi. Tapi sekarang kan sudah mulai lagi. Nah, ini kita mesti betul-betul hati-hati. Apakah ini memang sudah final penelitiannya, memang betul itu faktor penyebabnya atau faktor-faktor lain. Ini kan perlu kehati-hatian juga, Mbak. Jangan sampai kemudian menimbulkan korban-korban lain. Betul. Nah, menurut Profesor tadi, jadi juga seharusnya itu memang tidak ada di situ, Mas Hersu. Tidak ada di dalam kandungan sirup. Tapi kenapa itu digunakan? Kemungkinannya adalah karena biayanya, harganya yang murah begitu dari senyawa tersebut. Dan kemudian ini parahnya adalah mungkin karena tidak menyangka bahwa ada senyawa tersebut di dalam kandungan sirup anak-anak Indonesia, sehingga BPOM itu dia tidak pernah, jadi akhirnya sekarang mengakui nih, kita baru tahu nih, dari kemarin kan kita, loh kenapa kok BPOM tidak tahu begitu, akhirnya sekarang BPOM mengakui bahwa mereka memang belum pernah melakukan cek kandungan terhadap etilen glikol dalam obat sirup tersebut. Jadi selama ini memang tidak ada pengecekan bahwa ada kandungan etilen glikol, karena tidak menyangka ada kandungan tersebut, begitu kan. Kalau kita mengecek misalnya ada kandungan tawas atau kandungan misalnya
pengawet gitu ya pada sebuah makanan, misalnya sampel dari supermarket biasanya BPOM mengambil kemudian dicampur dengan senyawa tertentu, kalau warnanya ini maka artinya dia mengandung warnanya ini, berarti dia tidak. Nah seperti itu contoh sederhananya. Jadi tidak pernah dicek kandungan ini sebelumnya, sehingga kenapa begitu ada farmasi yang menggunakan dan tidak ketahuan. Nah saat ini ada 2 perusahaan farmasi yang dilaporkan ya, sedang diselidiki oleh polisi begitu. Sejauh ini memang baru 2 perusahaan farmasi tersebut begitu, Mas Hersho. Kalau tidak saya ini akan digugat ya oleh BPOM ya, 2. Iya, betul. Tapi pengamat juga mengatakan bahwa seharusnya hal seperti ini BPOM juga tidak lempar tanggung jawab. BPOM itu kan seperti kasus Kanjuruhan juga, Mas Hersho. Walaupun tidak semuanya sama persis ya, analoginya tidak 100% persis. Tapi ini hampir-hampir Mas Hersho tadi mengatakan dari 135, 141 sudah melampaui ya. Iya, dan kemudian ini kan juga soal pengawasan itu tadi begitu. BPOM dalam hal ini ya seperti walaupun dia tidak ini, tapi dalam hal ini ada keteledoran ya, karena sesudah kalau saya lihat dari diagram yang seharusnya mereka lakukan sesudah itu aftermarketing gitu, aftermarket gitu, itu harusnya dia tetap ada pengambilan sampel-sampel. Nah, apakah dari 2 perusahaan tersebut memang tidak pernah diambil sampelnya atau bagaimana? Kita sampai sejauh ini masih belum tahu gitu. Tapi artinya ini sudah lolos dan kemudian lolosnya sampai mengakibatkan kematian demikian banyak, dan yang masih selamat tapi saat ini masih sakit pun kan sudah juga banyak sekali Mas Hersho, dan kematiannya itu sekitar 55% dari adik-adik ini, anak-anak ini yang terpapar begitu. Angka kematian yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi berkali lipat dari COVID ya. Meskipun penyebarannya tidak semasif COVID, tapi tingkat kematiannya luar biasa tinggi. Betul, betul. Dan kemudian kita juga curiga, kalau saya sebagai seorang ibu, saya curiga jangan-jangan ada anak-anak juga yang sebetulnya sudah ginjalnya ini, tapi karena tidak terlalu parah sehingga gejala-gejalanya tidak begitu tampak nyata, sehingga tidak dibawa ke dokter dan sebagainya. Dan dia tidak dia kebetulan sudah sembuh sehingga tidak melanjutkan minum obat itu. Tapi kan artinya sudah terbentuk kristal batu di dalam ginjalnya. Ya. Kita bisa bayangkan ya, anak-anak ini akan tumbuh jadi manusia yang ringkih ya kalau dengan sejak muda ginjalnya sudah kerusak seperti itu gitu. Oke, ini saya kira soal yang sangat serius dan pemerintah harus memberikan perhatian, dan sampai sekarang kelihatannya pemerintah belum memutuskan ini menjadi kejadian luar biasa ya Mbak ya. Sejauh ini saya sih belum mendengar kabarnya, tapi pemerintah sangat serius dan kemudian Pak Jokowi mengambil sebuah langkah, jadi sepertinya akan ada pertemuan untuk di Istana Bogor begitu, akan dipanggil Kementerian Kesehatan dan semuanya untuk membahas masalah ini, Mas Hersho. Karena mungkin Presiden juga kalau saya rasa tidak menyangka bahwa ini akan sampai sebesar ini, kemudian dari yang hanya beberapa meninggal, kemudian puluhan, ternyata dengan seiring hanya sehari 2 hari saja itu sudah menjadi sangat besar gitu korbannya. Nah, ini tentu saja bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama yang masih punya anak-anak balita ini, sekarang mesti lebih teliti ya dalam soal pembelian obat-obatan gitu ya. Jadi benar-benar harus cerewet lah, harus bawel, dan juga harus rajin ngulik gitu ya Mbak ya. Nah, tapi ngulik di googling dan sebagainya. Tapi ini kan untuk masyarakat perkotaan gitu ya. Kalau masyarakat atau pedesaan yang akses informasinya atau literasinya terbatas, ini kan juga jadi persoalan ya. Jadi harusnya pemerintah yang lebih proaktif dalam soal ini, memberikan penjelasan kepada publik. Betul sekali Mas Hersho. Nah, itu tadi, itu soal literasi ya. Kalau seandainya kita menemukan obat-obat yang ada di rumah, jangankan obat-obat sisa yang ada di rumah. Saya mendapatkan obat dari dokter saja di rumah, langsung saya, kalau ada yang tidak saya kenali, saya langsung cari itu saya googling begitu ya. Langsung saya googling, masukkan namanya, ini obat apa. Seperti kita berbicara saja. Apa kandungannya, seperti itu. Ini untuk apa? Apa khasiatnya? Seperti kita berbicara sebenarnya, tapi tidak semua orang menyangka bahwa ternyata semudah itu mencari informasi by internet, gitu kan? Apalagi yang masih di daerah, dia tidak menyangka bahwa internet bisa memberikan semua jawaban dari yang kita tanyakan. Kalau saya melihat itu, misalnya ada sisa obat yang kemudian ya saya ini harus dibuang atau tidak, langsung saya cari di situ. Ini salep apa? Gunanya apa? Oh ini salep mata, misalnya seperti itu. Karena saya tidak tahu entah kapan ada yang sakit mata dan sebagainya, dan kemudian ini harus sudah dibuang, cari expired date-nya begitu kan. Tapi tidak semua orang kan kemudian seteliti itu atau melakukan itu. Nah, itulah kita harus teliti itu untuk soal obat, karena obat itu masuk ke dalam tubuh. Oke,
tentu saja kita ucapkan duka cita untuk para Mhm. keluarga yang anak-anaknya meninggal karena kasus ini, karena kasus gagal ginjal ini. Dan kita berharap yang adik-adik yang lain yang masih sekarang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa pulih seperti dia kala kata. Kalau sudah kena ginjal ini memang agak berat dampaknya ya. Dan saya kira memang pemerintah mesti harus mulai jauh lebih serius ya, jangan menganggap ini sebagai bisnis as usual gitu, karena ini sebenarnya banyak sekali yang sudah mendesak, ini harusnya masuk dalam kelompok kejadian luar biasa KLB gitu, sehingga penanganannya berbeda. Iya Mas Herstul, kalau saya baca etilen glikol itu sudah dilarang oleh FDA, Food and Drug itu ya, dan itu dari sejak tahun 1930-an gitu. Iya, Artinya kan sudah lama sekali. banget gitu ya, belum banget, dan kita kok barunya sekarang gitu, itu yang agak aneh ya, meskipun katakanlah oh ini nggak biasa gitu, jadi nggak dilakukan penelitian soal itu, harusnya hal semacam itu ada standar dong di BPOM-nya ya Mbak ya. Betul. Iya, iya. Betul. Oke, baik, kita apa ya, selain kita tadi janji ngomongin soal Ganjar Pranowo ya, tapi Anda tadi juga bicara ada soal apa tadi? Ada soal yang buzzer ya, yang Anda sebut tadi, yang buzzer mulai cari gara-gara lagi gitu ya? Iya Mas Herstul, sebenarnya males ya membahasnya. Malas, ya saya juga sebenarnya menghindari, karena ini menurut saya si manusia nggak berguna lah, buat saya nggak penting sebenarnya, tapi kadang-kadang kelakuannya membuat kita jadi apa ya, mau kita semacam apa ya, kita memberikan konteks, memberikan deterrent efek supaya kasus ini nggak jadi merusak gitu ya kira-kira. Betul betul Mas Herstul. Jadi, ini sebenarnya kalau dibilang buzzer ya buzzer, kalau seandainya enggak itu, kalau dibilang buzzer dia itu kedudukannya adalah sebagai komisaris gitu, Bukannya justru karena komisaris, karena jadi buzzer itu dia kemudian dapat jabatan komisaris, Mbak? Iya, jadinya seperti kayak lingkaran begitu ya, dan ternyata sesudah menjadi komisaris pun, pekerjaannya sebagai buzzer tetap diteruskan, Ya, karena ya. seperti ini. Sekali buzzer tetap buzzer, karena kan memang jenjang karirnya kan begitu. Buzzer dulu gitu ya, buzzer kelas bawah, naik ke atas, nanti kemudian berikutnya komisaris. Itu kan sebenarnya jenjang karirnya selama ini seperti itu kan. Iya, jadi berbuzzer-buzzer dahulu, Berkomisaris kemudian. kemudian. Tapi ketika jadi komisaris, kelakuannya tetap tidak berubah, tetap seperti buzzer kan gitu. Iya betul, karena memang kapasitasnya seperti itu. Jadi memang mungkin keilmuannya ya hanya di situ begitu ya. Dan kemudian ini namanya ini adalah seperti kita tahu ini ada di PT Pelni ya Mas Herstul. Ini sudah cukup beberapa kali sih ini membuat semacam keributan pembelahan yang seperti itu. Sebelumnya juga sudah pernah lah kasusnya, males ngomonginnya begitu ya. Tapi para pemirsa Off the Record pasti masih ingat. Namanya adalah Dede Budiarto. Itu kalau di Twitter itu @kangdede78 begitu ya. Nah, dia itu sebenarnya mengomentari dari pernyataan Pak Jokowi pada ulang tahun Golkar yang kemarin yang mengatakan memilih capres jangan sembrono seperti itu. Tapi kemudian kenapa dia belokkan lagi-lagi, dan kebetulan ini di indikasinya dia adalah non muslim gitu Mas Hersu. Tapi dia pernah mengaku sebagai muslim, hanya yang namanya netizen itu kan ketika dia mengaku sebagai agamanya yang betulan agamanya dia begitu ya, itu sudah di-capture duluan gitu. Walaupun dia sudah hapus pengakuannya dia. Jadi sebelumnya dia pernah ada masalah begitu dengan sebuah kejadian di Papua, dan kemudian dia mengatakan, "Ayolah kita sama kok, saya agamanya sama dengan Anda yaitu ini begitu, agama non muslim." Dan kemudian itu pengakuan dia sudah di-capture. Dan kemudian setelah itu dia ada pengakuan, ya saya sebagai orang muslim begini-begini gitu. Jadi ini yang namanya buzzer itu memang kalau saya melihat kadang-kadang mereka bahkan sampai memalsukan identitas, atau dia mengatakan bahwa saya tuh begini, saya begitu, itu bisa dengan seenaknya begitu saja gitu ya, kayak longgar sekali begitu ya, tidak ada etikanya dia mengatakan itu. Nah, dalam hal ini yang terakhir ini menjadi bahan keributan gitu. Ini adalah dia mengatakan demikian menanggapi Pak Jokowi. Memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong kilafah. Kilafah ini maksudnya adalah khilafah, tapi ditulis dengan fak. Kan kita tahu ya, fak dalam bahasa Inggris artinya adalah apa gitu. Pengasong khilafah anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas.
Seperti itu perkataannya. Nah, ini memicu banyak komentar begitu, terutama pada istilah dia yang khilafah itu tadi, menimbulkan banyak kemarahan begitu. Kan memang di sini seringkali soal radikalisme, terus kemudian soal khilafah itu kan memang menjadi distigmakan begitu Mas Ersu kan, distigmakan terhadap kelompok tertentu, terhadap orang tertentu yang tidak sepandangan dengan dia begitu. Walaupun orang itu tidak gitu. Taruhlah misalnya sekarang yang rame itu kalau saya lihat adalah Anies ya, Anies pendukung khilafat apa dan sebagainya gitu. Mana ada sih rektor Paramadina pendukung khilafah gitu ya. Kalau kita mau melihat kan seperti itu begitu kan. Artinya adalah Nurcholish Madjid pendukung khilafah begitu kan, itu yang itu Makanya saya kan nggak make sense malas gitu ya. kan. Makanya saya malas kan nanggapin orang-orang semacam ini karena ya nggak ada guna sebenarnya kan gitu. Mau diapain aja ya memang begitu gitu. Jadi menimbulkan kegaduhan kalau yang saya lihat untuk mensumirkan kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Justru keadaan yang sangat penting Mas Hersu, seperti misalnya soal obat ini, di mana kematian dari 141 pemimpin masa depan kita, pengganti kita di masa depan nanti gitu yang akan memiliki negeri ini tidak menjadi concern dari mereka, nggak Ya penting. udahlah, makanya nggak sampai lah kalau dia diajak ngomongin seperti itu. Udah oke. Mari kita tinggalkan deh. Menurut saya nggak, saya nggak punya selera deh untuk bicara Ya. soal beginian. Mari kita bicarakan soal Ganjar karena ini bagaimanapun serius, ini berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 nanti kan. Kemarin sore itu akhirnya Ganjar memenuhi panggilannya ya, panggil untuk memberikan klarifikasi oleh DPP PDIP karena berkaitan dengan pernyataan dia yang dia menyatakan siap untuk menjadi calon ketika bangsa dan negara itu memanggil yang menurut dia siap gitu ya, dan itu sebenarnya masih dalam koridor partai. Jadi saya heran kenapa sensitif banget ya soal begini sampai kemudian Ganjar dipanggil gitu, dan kemudian dia datang sih ya, kemarin dia datang dan dihadapi oleh Komarudin Watubun, ini adalah ketua bidang disiplin partai gitu ya. Dan ini jadi semacam apa ya? Provosnya ya. Ini kalau di polisi kira-kira provos gitu ya. Sama dengan Intinya akhirnya Ganjar memang tidak melanggar aturan partai ADART partai, tapi dia melanggar kesepakatan di internal bahwa urusan pencapresan ini kan adalah prerogatif Ibu Megawati gitu ya. Akhirnya dia dikenakan teguran ringan, dan bersamaan itu supaya adil katanya kemudian juga para dewan kolonel itu loyalisnya Puan Maharani juga diberi surat malah peringatan keras dan terakhir gitu ya, karena ternyata mereka sebelumnya sudah diberi peringatan juga tetapi tetap jalan. Kalau ini melanggar, katanya ini melanggar soal ADART karena istilah dewan kolonel itu tidak ada dalam aturan partai gitu. Tapi sebenarnya justru kita lebih fokus pada kan pada Ganjarnya ya, karena kalau kita lihat misalnya yang dikenakan ini kan bukan Puan Maharani ya, tapi pendukungnya Puan Maharani kan gitu. Dan Ganjar ini kalau dalam istilah kita mengadopsi istilah kriminal, dia residif. Itu yang sudah melakukan pengulangan gitu berapa kali saya membaca juga Ganjar mengaku bahwa ini yang ketiga kali dia diberi peringatan gitu ya. Dan kalau sudah 3 kali diperingatan ya nanti jadi peringatan terakhir, dan kalau peringatan terakhir bisa dipecat. Ini menurut saya jadi sangat menarik kalau kita mencermati Ganjar ini lama-lama justru dia bisa jadi layangan putus ini kalau saya lihat Mbak Agi ya. Tadinya kan padahal dibandingkan dengan Anies sebenarnya posisi dia dalam kepartaian lebih kuat kan Ganjar. Kalau dia kan bagaimanapun dia kader PDIP, sementara kalau Anies kan non partai gitu. Tapi sekarang Anies ini walaupun suaranya belum cukup, tapi dia minimal sudah didukung oleh Nasdem gitu untuk menjadi calon presiden, dengan tinggal nyari partner koalisi. Sementara Ganjar ini kalau tidak didukung oleh PDIP didukung oleh siapa? Kan gitu ya, KIB. Kan orang sebelumnya selalu menduga bahwa ini KIB yang akan digunakan oleh Ganjar. Saya sih membayangkan begini, kalau kita lihat kemarin Pak Jokowi ketika pada ulang tahun Golkar pada Jumat malam dia mendorong jangan rangkul-rangkulan terus dong, segera deklarasi. Maksudnya siapa? Apakah ini artinya Ganjar yang harus diusung oleh
oleh Pak Jokowi kan gitu, oleh KIB gitu. Sementara kalau kita baca-baca, Golkar sendiri menyatakan bahwa Erlangga itu harga mati, kan jadi bingung. Saya membayangkan juga gitu. Katakanlah dia didukung dapat tiket dari PDI, dari KIB, tapi itu kan kita selalu sebut itu gerbong kosong juga gitu, karena pemilih PAN, pemilih P3 nggak mungkin memilih Ganjar, pemilih Golkar pun banyak juga tidak akan memilih Ganjar. Sementara di PDIP dia sendiri jadi nggak ada kepastian kan dengan situasi semacam ini, dengan teguran semacam ini kan. Sebenarnya tadinya kan mereka berharap para Ganjar mania atau Ganjaris gitu, waktu mendengar bahwa Dewan Kolonel diberi surat peringatan dan teguran keras itu mereka berharap ini sinyal untuk Ganjar maju. Ternyata enggak, Ganjar juga kena. Jadi ini menurut saya kalau membayangkan dalam posisi Ganjar itu sekarang dalam posisi yang bingung menurut saya ya. Kalau saya membayangkan dalam posisi sebagai Ganjar, kenapa? Kalau dia nurut dengan PDIP, ya berarti dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Kan berarti deklarasi istimewa ulama di berbagai daerah nggak boleh dilakukan. Begitu muncul itu pasti langsung spread ad, itu pasti kerjaannya Ganjar, kan begitu. Tapi sementara kalau dia diam saja, itu lawan-lawannya Pak Prabowo, Anies sudah ngegas, sudah masuk gigi 3 atau bahkan gigi 4 ini untuk tancap gas pencapresan. Jadi itu dilemanya dia. Jadi tapi sementara kalau dia nanti kemudian oke, saya keluar deh dari PDIP, belum tentu juga tiket KIB itu diberikan kepada Ganjar, kan gitu kira-kira posisi Ganjar sekarang ini, Mbak. Iya, betul Mas Hersu, betul banget itu. Harusnya kalau dia keluar kemarin pada saat Anies belum dicapreskan ya, itu setidaknya dari Nasdem pernah mengatakan kan, menunggu begitu kalau seandainya Ganjar mau di ini ya dia akan keluar dari partainya begitu. Nah, kalau dalam posisi saat ini ya memang siapa sih Mas Hersu yang kita sudah membangun partai dengan kerja keras, menghabiskan uang yang sedemikian besar begitu ya, dengan konsolidasi yang demikian kuat begitu, dan kemudian tiketnya diserahkan kepada orang lain gitu, seperti Golkar misalnya, apa ya dia mau dengan segala effort yang sudah mereka kerjakan gitu, kemudian tiketnya diberikan kepada Ganjar, ya tentunya mereka ingin muncul dari mereka sendiri begitu. Dan kemudian juga kalau P3 dan kemudian PAN ya seperti kata Mas Hersu yang di akar rumput juga, dia kalau seandainya Ganjar diusung oleh KIB begitu malah bisa menjadi membuat elektoral mereka merosot begitu kan, apalagi P3 sudah merosot di yang sebelumnya begitu kan, kalau tidak salah 39 kursi merosot menjadi 19 kursi di DPR. Nah, apalagi kalau seandainya ini dia mendukung Ganjar, sementara akar rumputnya P3 kita tahu seperti apa begitu. Ini akan makin ditinggalkan. Nah, itu mungkin yang akan menjadi pemikiran berat sekali ya kalau seandainya KIB ini yang sebelumnya dikatakan sebagai sekoci kemudian harus mengusung Ganjar, kecuali ya misalnya mereka bisa mendapatkan taruhlah mahar begitu yang sangat besar ya. Mahar ini kan udah bukan rahasia lagi, memang ada mahar yang sangat besar sehingga bisa membesarkan partai, tapi yang namanya kemudian bisa dalam tanda kutip membeli konstituen, tapi membeli konstituen itu sesuatu yang susah juga loh. Membelikan loyalan konstituen itu sulit gitu. Iya, susah banget, dan kemudian juga PDIP, saya kira Bu Mega pasti belajar dari kasusnya Pak Jokowi ya. Pada pemilu 2014 dulu itu sebenarnya kan persis banget apa yang dilakukan oleh Ganjar ini benar-benar copy paste dari Pak Jokowi pada waktu itu kan, membangun elektabilitas ya, jadi lebih menyewa lembaga-lembaga survei. Waktu itu kan dikatakan bahwa kalau PDIP mau menang itu Pak Jokowi itu yang harus diusung oleh Pak Jokowi kan gitu. Tapi kemudian sebenarnya tidak terbukti. Pak Jokowi ya terpilih jadi presiden sampai 2 periode, tapi PDIP-nya enggak, sebagai partai tidak terlampau mengalami lompatan gitu dalam pemilihan suaranya. Dan kedua, ternyata begitu Pak Jokowi menjadi presiden, yang berkuasa banget juga bukan PDIP juga gitu, justru orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi. Bikin kesel, iya. Itu yang bikin kesel saya kira. Nah, pasti Ibu Megawati juga berpikir nggak mau dong terprosok lagi hal yang sama, kan polanya sama juga gitu. Ganjar sekarang juga oleh lembaga-lembaga survei, dan kita tahu lah lembaga surveinya itu saja yang selalu menyatakan bahwa Ganjar iya betul tinggi dan sebagainya gitu. Kalau bedanya dulu zaman Pak Jokowi itu banyak sekali pengamat gitu yang juga dilibatkan, ya kan gitu ya, banyak membangun opini, mengcornering gitu, memojokkan Ibu Megawati. Terus sekarang kan agak berimbang lah soal pengamatnya, nggak sepenuhnya semua. Ada juga pengamat yang masih bekerja untuk itu, tapi
tidak seperti zaman Pak Jokowi dulu kan gitu. Yang berikutnya saya kira situasi Ibu Megawati dan situasi usia Ibu Megawati yang seperti sekarang, makin usia kan bagaimanapun orang terus bertambah. Pasti Bu Megawati juga ingin bagaimana PDIP itu sebagai legacy dari keluarga Soekarno itu tetap ada di tangan keluarga keturunan Soekarno, dan harus diakui bagaimanapun juga ya, faktor sekarang mengapa PDIP sampai sekarang tetap bertahan menjadi partai besar itu selain karena kepemimpinan Ibu Mega, itu juga karena nama besar dari Bung Karno. Itu harus mau nggak mau itu harus diakui. Jadi kalau itu hilang, saya juga tidak bisa membayangkan kalau nanti pasca Ibu Megawati itu tidak ada Ibu Megawati dan tidak ada lagi Trah Soekarno, seperti apa itu masa depan PDIP? Saya kira ini yang jadi mengganggu pemikiran Ibu Megawati sehingga sampai sekarang tidak segera memutuskan siapa yang menjadi calon presiden dari PDIP itu gitu. Iya betul Mas Hersu. Jadi kalau Mas Hersu bilang bahwa dari PDIP sendiri akan tetap mempertahankan Trah itu kan dia. Sementara kalau di konstituen saya lihat itu juga terjadi loh Mas Hersu. Saya pernah melihat itu sebuah keluarga yang kemudian orang tuanya masih kakek neneknya lah gitu ya, masih hidup di masa Bung Karno begitu. Tapi terus kemudian anaknya yang seperti saya begitu ya, seumuran saya begitu, dan kemudian dia tetap memilih PDIP karena faktor Pak Karno tersebut. Di rumahnya pun, jadi ketika si ayahnya dulu atau si kakek ini masih ada foto Bung Karno, kemudian di rumah anaknya pun juga ada foto Bung Karno, dan sekarang cucunya yang sudah berusia sekitar 25-30-an begitu, juga tetap saja memilih PDIP karena faktor Soekarno, dan dia begitu menyukai Soekarno, walaupun kalau gaya anak-anak sekarang mereka belum tentu tahu sejarahnya. Jadi pernah saya menanyakan kepada si cucu ini, saya menanyakan, istri pertama Bung Karno siapa ya nak? Gitu. Dia tidak bisa menjawab. Ketika saya sebut itu ada Bu Inggit, tapi kemudian ada cerita lain bahwa ada sejarah sebelum Bu Inggit pun juga ada wanita yang sebelumnya begitu, tapi lebih terkenal adalah Bu Inggit. Bu Inggit siapa? Dia mengatakan bukannya istrinya adalah Fatmawati. Jadi bahkan dia tidak tahu bahwa ada misalnya Bu Hartini, tidak tahu Mas Hersu. Tapi ternyata kekaguman atau dia tetap memilih dari PDIP dan itu karena faktor Soekarno itu diturunkan juga, tidak hanya di PDIP tapi ke konstituennya juga diturunkan. Saya kira itu bukan hanya semacam menjadi pemikiran dari kalangan keluarga internal Bung Karno, tapi saya teman-teman PDI juga menyadari itu, gitu ya. Bagaimanapun juga model utama partai itu adalah nama besar Bung Karno dan keluarga Bung Karno. Jadi ini dilema-dilema yang menurut saya menjadi pemikiran serius dari Ibu Megawati ya. Khusus buat Ibu Megawati pasti akan jadi dilema yang serius, walaupun banyak juga yang mereka menyadari soal itu. Karena kan kita tahu partai PDIP ini dulu awalnya ketika masih jadi PDI ini kan fusi dari berbagai partai nasionalis dan partai-partai non Islam itu gabung gitu, ada Parkindo, ada IPKI dan sebagainya masuk di situ gitu. Nah, yang mereka ini sebenarnya beruntung gitu gabung dengan PDIP ya, unsur-unsur Katolik dan unsur-unsur Kristen di PDIP itu mendapat berkah gitu dengan bergabung di partai nasionalisnya PDI ini, karena kalau tidak ya mereka akan tetap jadi partai kecil kan gitu. Sekarang jadi partai penguasa. Ini Mbak dilema-dilema yang saya kira kenapa kemudian sampai sekarang Ibu Mega belum memutuskan untuk siapa yang akan diusung sebagai calon presiden. Tidak sederhana soal itu gitu. Tapi kalau kita lihat keteguhan dari Ibu Megawati ya, sepanjang kalau kita lihat sejarahnya sejak beliau zaman bagaimana berhadapan dengan represi pada Orde Baru, ini harus diakui. Kita boleh tidak sepakat dengan pandangan politik ya, pilihan-pilihan politik Ibu Megawati, tapi kita harus tetap memberikan semacam respect ya, sikap menghormati keteguhan dari Ibu Megawati dalam dalam menentukan sikap politiknya itu gitu. Ini yang saya kira sekali ini akan jadi Pilpres 2024 ini akan menjadi salah satu ujian dan pembuktian kembali apakah Ibu Megawati itu sebagai politisi masih menjadi politisi yang teguh, tangguh, dan keputusannya itu tepat. Saya kira itu Mbak yang kita bisa sampaikan ya pada pemirsa kita semua ini ya. Dan kita mesti mulai belajar. Nah ini saya kira pentingnya ya dalam hal begini, ketika kita memberikan analisis politik itu subjektivitas mesti dikesampingkan gitu ya, dan mulai
kita mulai belajar lebih rileks gitu dalam soal perbedaan pandangan politik. Kita boleh berbeda pandangan politik, tapi tidak boleh kita kemudian sikap agama juga mengajarkan janganlah kamu berlaku tidak adil karena kebencian kamu pada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Kan itu yang mesti kita jaga ya gitu. Yeah. Lebih-lebih lagi saya kira standingnya FNN itu jelas dalam situasi ini. Kita ingin menimbun pembelahan, menimbun jurang pemisah antara bangsa kita. Kalau toh kemudian ada perbedaan-perbedaan pilihan politik, tetap saja itu bagian dari dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan slogan ya, bukan slogan NKRI harga mati, tapi realitas. NKRI harga naik ya Mas Herssu. Saya kira itu Mbak Agi. Oke, jadi sudah cukup ya Mas Herssu sepertinya perbincangan kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi besok mudah-mudahan dengan topik yang tidak kalah serunya dan bisa jadi juga update dari yang hari ini. Yes, oke. Dan sampai ketemu lagi besok ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sekali lagi terima kasih atas support dan doa-doa Anda semua. Doa-doa dan support kami juga untuk Anda semua. Saya Herssu Arif. Dan saya Agi Beta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%. Tetap 0%.